Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Bimantoro, nomor absen 10 dari kelas 9D. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu Medan Area dan Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area 1945. Pertempuran Medan Area adalah salah satu dari pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sama seperti pertempuran Surabaya dan Ambarawa, pertempuran di Medan merupakan upaya para pejuang Sumatera Utara untuk menghentikan Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah-wilayah Indonesia. Latar belakang hampir mirip dengan pertempuran-pertempuran lain pasca masa revolusi. Pertempuran Medan Area diawali dengan kedatangan pasukan Sekutu pada 9 Oktober 1945 di Sumatera Utara. Pasukan tersebut dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Sekutu membawa satu brigade, yaitu Brigade 4 dari Divisi India ke-26. Kedatangan brigade itu turut diboncengi oleh orang-orang Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang diam-diam diperiksa untuk mengambil alih pemerintah Indonesia. Pada awalnya pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Utara memperkenankan mereka menempati beberapa hotel di Kota Medan, seperti Hotel Debor, Grand Hotel, Hotel Astoria, dan lain-lain. Pejabat Sumatera Utara tidak mengetahui tujuan mereka sebenarnya, melainkan semata-mata ingin menghormati tugas mereka untuk mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Latar belakang: sebagian anggota Sekutu dan NICA kemudian ditempatkan di Binjai, Tanjung Morawa, dan beberapa tempat lainnya dengan memasang tenda-tenda lapangan. Sehari setelah mendarat di Medan, Tim dan Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees atau RAPWI telah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulau Barayan, Seantis, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Berastagi untuk membantu membebaskan tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur M. Hasan. Tanpa disangka, para tawanan perang itu justru langsung dibentuk menjadi batalion KNIL. Perubahan sikap pun langsung tampak dari para bekas tawanan tersebut. Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai pemenang dalam Perang Dunia II. Dalam mengantisipasi kedatangan Sekutu dan NICA, para pemuda segera membentuk Divisi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Kota Medan pada tanggal 13 September 1945. Sikap congkak dari bekas tawanan itu memicu timbulnya berbagai insiden dengan para pemuda Sumatera Utara. Insiden pertama pecah di hotel di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden itu diawali dengan adanya seseorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda. Dimulainya pertempuran. Insiden lancana itu sekaligus menandai dimulainya pertempuran di Medan Area. Hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden ini jatuh sekitar 96 orang, mengalami luka-luka, sebagian besar adalah orang-orang NICA. Insiden kemudian menjalar dan di beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Berastagi. Sebagaimana di kota lain di Indonesia, Inggris memulai aksinya untuk memperlemah kekuatan para pejuang dengan melakukan intimidasi melalui pamflet kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata mereka kepada Sekutu. Usaha yang sedemikian rupa juga dilakukan oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly terhadap pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober 1945. Sejak saat itu pula pasukan Sekutu dan NICA mulai melakukan aksi-aksi teror di Medan. Di sisi lain, akibat permusuhan dengan kalangan pemuda, patroli-patroli Inggris di luar kota tidak pernah merasa aman. Keselamatan mereka tidak dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Bertambahnya korban di pihak Inggris menyebabkan mereka memperkuat kedudukannya dan menentukan sendiri secara sepihak batas kekuasaan. Pertempuran yang pertama sengit.
Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan yang bertulis Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Sejak saat inilah istilah Medan Area menjadi terkenal. Tindakan pihak Inggris ini merupakan pelanggaran kedaulatan dan tantangan bagi para pemuda. Di saat bersamaan, Inggris dan Indonesia melakukan aksi pembersahan terhadap unsur-unsur Republik Indonesia yang berada di kota Medan. Para pemuda membalas aksi-aksi sekutu dan Nica sehingga konfrontasi pun tidak dapat dihindarkan. Akibatnya, wilayah Medan menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan, bahkan seringkali terjadi pertempuran bersenjata. Pertempuran yang bertambah sengit. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nica berusaha menghancurkan konsentrasi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Trabas, tetapi usaha itu berhasil digagalkan. Selanjutnya, seorang perwira Inggris diculik oleh pemuda. Beberapa truk sekutu juga berhasil dihancurkan. Adanya peristiwa ini menyebabkan Jenderal T.E.D. Kali kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Barang siapa yang tidak mau mematuhi akan ditembak mati. Pertempuran yang bertambah sengit. Pada bulan April 1945, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah Republik Indonesia di Medan untuk keluar dari kota. Gubernur markas divisi TKR Wali Kota Republik Indonesia akhirnya dipindahkan ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan. Tanpa adanya komando kesatuan, dapat melakukan serangan efektif terhadap kedudukan pasukan Inggris dan Nica. Pada tanggal 10 Agustus 1945 di Tebing Tinggi diadakan suatu pertempuran antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertempuran itu memutuskan untuk membentuk satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang dibagi atas 4 sektor, dan setiap sektor dibagi 4 subsektor. Setiap sektor berkekuatan 1 batalion. Markas komando ini berkedudukan di Sudi mengerti Trabas. Di bawah komando baru itulah perjuangan di Medan Area diteruskan. Pertempuran Bandung Lautan Api 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakarannya besar yang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekuta dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Latar belakang Pertempuran Bandung Lautan Api terjadi karena pasukan Inggris dan Nica memasuki kota Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Disusul pasukan tambahan pada tanggal 21 Oktober 1945. Mereka melakukan aksi teror terhadap rakyat Bandung sehingga mengakibatkan terjadinya pertempuran. Menjelang bulan November 1945, pasukan Nica semakin merajalela di Bandung. Saat itu juga terjadi jebolnya bendungan sungai di Cikapundung di Bandung yang menimbulkan banjir besar di kota Bandung. Peristiwa itu terjadi pada malam hari tanggal 25 November 1945. Perundingan antara pihak Republik Indonesia dengan Sekutu mengakibatkan Bandungan dibagi menjadi 2 daerah, yaitu daerah Bandung Utara dan Bandung Selatan. Proses pertempuran Bandung Lautan Api. Pasukan Nica dan Inggris milik Brigade McDonald
tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Mereka ingin kembali menjajah Indonesia dengan menuntut agar semua senjata api dan di tangan penduduk, kecuali TNI dan polisi, diserahkan kepada mereka. Akibatnya bentrokan tidak dapat dihindari. Malam tanggal 24 November 1945, TRI dan badan-badan perjuangan lainnya melakukan penyerangan terhadap Inggris di bagian utara Bandung, termasuk Hotel Homan dan Hotel Prenganger yang digunakan sebagai markas. Tanggal 21 November, McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, namun tidak diindahkan rakyat Bandung. Malam tanggal 25 November 1945 di Bandung terjadi jebolnya bendungan Sungai Cikapundung yang menimbulkan bencana banjir besar. Peristiwa ini dikaitkan dengan Nica yang melakukan teror, yang menyebabkan munculnya aksi pembalasan dari rakyat. Terjadi insiden baku tembak antara pasukan Sekutu dan pejuang Republik. Karena kalah persenjataan, tentara Republik akhirnya tidak berhasil mempertahankan Bandung Utara. Penyebab terjadinya pertempuran di Bandung. Pertempuran diawali oleh usaha para pemuda merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas Artillerie Constructie Winkel (ACW sekarang Pindad), berlangsung terus sampai kedatangan pasukan Sekutu di Bandung pada 12 Oktober 1945 yang merupakan bagian dari Brigade McDonald. Saat kedatangan pasukan tambahan Sekutu ke kota Bandung tanggal 21 Oktober 1945, terjadilah pertempuran kecil yang tak terhindarkan ketika pasukan Sekutu merasa terdesak. Tanggal 23 Maret 1946, Sekutu memberikan ultimatum kedua supaya tentara Republik Indonesia TNI mundur sejauh 11 km dari pusat kota paling lambat pada tengah malam tanggal 24 Maret 1946, namun rakyat Bandung tidak mematuhinya. Proses pertempuran Bandung Lautan Api. Kota Bandung dibagi menjadi dua daerah kekuasaan. Bandung Utara di bawah kekuasaan Sekutu setelah berhasil mendesak para pejuang. Bandung Selatan di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Hingga pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu menyampaikan ultimatum kedua dengan menuntut pengosongan sejauh 11 km dari Bandung Selatan. Akibat terjadinya aksi bumi hangus di seluruh penjuru kota. Dikarenakan ultimatum kedua yang diberikan oleh Sekutu untuk mengosongkan Bandung Selatan pada tanggal 24 Maret 1946, para TKR membakar gedung-gedung penting agar Sekutu tidak menggunakannya sebagai markas militer. Pertempuran yang paling besar terjadi di Desa Deyuh Kolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara Sekutu. Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gedung Masyu Nica itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Proses pertempuran Bandung Lautan Api. Kurang lebih pada pukul 24.00, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dari TRL. Tetapi api masih membakar kota, sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Tokoh yang berpengaruh dalam peristiwa Bandung Lautan Api sebagai berikut. 1. Aruji Kartawinata. Aruji Kartawinata merupakan salah satu tokoh dalam medan pertempuran di Bandung. Dia adalah komandan divisi Siliwangi. Abdul Haris Nasution. Ia merupakan panglima regional divisi Siliwangi. Pada tanggal 23 Maret, ialah yang memerintahkan para penduduk Bandung agar segera diungsikan. 3. Muhammad Toha.
meninggal pada tanggal 24 Maret 1946 karena ledakan gudang amunisi milik musuh menggunakan dinamit. Muhammad Ramdan bersama Muhammad Toha, beliau meledakkan gudang amunisi pasukan sekutu dan gugur dalam melaksanakan tugasnya. Dampak dan akibat yang ditimbulkan: sekutu kehilangan gudang senjata, banyak tentara-tentara yang meninggal dan pihak Belanda gagal menguasai wilayah Bandung sepenuhnya. Bandung seolah menjadi lautan api akibat dari pembumihangusan oleh penduduk Bandung. Penduduk Bandung kehilangan seluruh harta benda. Pihak sekutu kehilangan tokoh Brigadir McDonald, pihak Indonesia kehilangan tokoh Muhammad Toha dan Ramdan. Kerugian yang sangat besar dalam infrastruktur dan harta benda rakyat Bandung. Muncul istilah Bandung Lautan Api yang berawal dari judul berita di koran Suara Merdeka yang ditulis oleh A.J. Bastaman. Dibangun monumen Bandung Lautan Api dan terciptalah lagu Halo Halo Bandung. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.